Ini siapa yang nge-record? Lang? Siap. Udah itu. Lagi Si recording. si Hanif kemana ngalungit ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih recording. Hah? Kita belum mulai recordnya, masih recording. Oh, lang kok ente sekarang emosian sih kurang lah. Gara-gara eta lang, astagfirullah lah. Si Gilang mau marah katanya. Nggak bisa. Geus lah sok we marah lah. Apa sih ini? Udah mulai belum sih, Lang? Belum, masih recording itu. Nah, udah baru. Udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas segala nikmat yang Allah SWT telah anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka melalui meeting virtual ya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kiamat, di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya, diajak dalam barisan-barisannya untuk sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama ada Kang Mahdi, pemuda terganteng ya, kalau di display namanya. Kemudian ada Joseph Harisma Justar, itu Gilang. Kemudian ada Renaldi ya. Kemudian ada Abad Bastian. Nah, malam hari ini kita kedatangan personil baru yang spesial ya, Abad Bastian. Selamat bergabung Abad. Semoga sehat selalu dan urusannya dilancarkan di sana ya. Sama temennya itu di belakang juga salam kenal. Kemudian si Faisa. Faisa. Parah si Faisa. Kemudian ada pemuda terserah atau Kang Abdurrahman Hanif. Ya, kalau misal teman-teman ngelihat postingan Instagram, itu ada postingan dari Barikade yang terbaru, itu ada tentang candu. Di situ ada satu quotes yang menarik. Religion is pokoknya opium for the people. Intinya gitulah. Jadi agama adalah candu bagi manusia kayak gitu. Itu menurut Karl Marx gitu. Itu mungkin kalau misal ngelihat hal itu kayak berat banget ya kalau misal dibahas secara mendalam gitu. Tapi kita mah bahas yang ringan-ringan sajalah gitu, sesuai porsi kita masing-masing. Nah, pada malam hari ini kita ngobrol bareng, sharing bersama saya Pemuda Hidung yang memandu acara podcast Barikade. Paling itu ya, kalau misal di captionnya itu kau adalah canda. Apa sih, kau adalah candu. Tapi itu bagus loh. Canda. Bagus ya? Itu bagus. Orang ketawa dan bacanya itu. Karena orang ngerasa ngalamin hal itu gitu. Ngerasanya orang mengalami hal itu gitu. Orang udah serius sama dia tapi tapi dianggap bercanda ya. Dianggap bercanda ya gitu. Wah, makanya orang storyin itu. Ya, yang pernah serius tapi dianggap bercanda, mungkin kita satu ini ya. Satu kumpulan itu, satu frekuensi. Saya ingin memulai dengan tadi ya, masalah bercandaan. Sebenarnya dalam Islam tuh boleh tidak sih bercanda gitu. Kepada siapa saya tanya? Kepada Abad Bastian. Ya, hadir. Boleh kasih insight-nya dong tentang bercanda versi Islam. Kan mungkin selama ini
agama Islam tuh dinilai wah kaku, nggak bergaul, nggak bisa bercandaan, terus itulah kayak gitu pandangan-pandangan kayak itu menurut Abad sendiri tuh itu gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut pandangan Abad tentang bercanda itu ya Kang. Abad juga sebelumnya pernah dengar juga ceramah dari Habib siapa ya? Lupa Abad tuh. Pokoknya dari Habib lupa. Habib Ja'far. Bukan. Astaga. Oh iya kan sering bercanda juga Habib Ja'far benar. Nah iya benar. Jadi bercanda dalam Islam itu bahwa kita boleh sebetulnya bercanda karena ada sahabat Nabi juga yang bernama Nuaiman, itu bercandanya bahkan bercandanya kita sekarang gitu ya. Namun karena ada atau hal lain gitu ya, bahwa Abah juga kemarin dengar ceramah dari Habib Fulan bahwa kita boleh bercanda, namun ada hal lain yang harus kita perhatikan gitu. Apakah candaan kita itu dapat melukai hati seseorang? Nah itu sih yang harus diperhatiin. Kita boleh bercanda hahi gitu ya, tapi kita gak tahu gitu apa yang ada dalam hati si orang yang kita bercandain walaupun kita niatnya bercanda. Nah itu sih yang harus kita perhatikan. Dan juga kalau misalkan kita asal nyebut atau apa, niatnya bercanda tapi melukai hati seseorang, ya itu sebetulnya gak baik sih, kurang baik gitu. Itu sih kok. Oke, jadi sebetulnya bercanda boleh-boleh saja, cuman harus tahu aturan gitu ya, atau batasan bercandanya segimana, kayak gitu. Kalau misal dibandingin sama dulu sahabat ada namanya sahabat Nuaiman ya, yang suka apa? Sekarang bilangnya ngeprank paling ya, yang suka ngeprank gitu ya, yang suka ngeprank Nabi mungkin. Nah itu Boleh. suka kayak gitulah yang suka bikin sesuatu yang bodor mungkin itu ada Nuaiman. Cuman yang dibilang Abad tadi kita harus tahu itu nyakitin orang tidak gitu atau enggak. Terus satu lagi saya mau tahu di ilmu pondoknya nih yang sudah sangat apa yang izin sudah ke WC dulu. izin ke WC dulu. Nah, tiba-tiba Gak perlu ke WC tuh pemuda terserah mah. Suara.com aja, suara.com. Kalau ngomong pondok langsung izin. Aduh. Ya ilmu yang sudah sangat luar biasa sekali, ngalontok lah kalau bahasa Sundanya ngalontoknya. Wow. Ngalontok. Enggak. Kumaha Ustadz Abdurrahman Hanif bercanda dalam Islam? Ya, sebelumnya ini pemuda hideng atau hideng ini sebenarnya? Hideng. Saya Hideng mengakui pakai U, berarti pakai U, Tad. Oh, pakai U. Oh, pakai U. Siap. Kalau hideng pemuda rajin namanya, Tad. Oke, siap. Nah, pakai U ya. Maaf netizen ya, ini emang abal-abal sih ini sebenarnya. Ini. Respect. Kumaha Kang? Jostar lagi ngapain? Jostar tuh penasaran orang di Jostar. Sibuk ya? Aman, Liverpool can main Jostar. Aman. Adanya aman. Kan can ditanyakan masa nyerocos can ditanyakan. Oh iya benar. Ya, saya mah sepakat sama Abad lah paling. Betul. Kenapa kita nggak pernah kontra ya kalau ada yang ngasih pendapat ya? Harusnya ada yang kontra gitu. Wah, pas Taliban kontra. Oh ya? Iya, pas Taliban kan udah berantem. Tapi ada yang nggak ikut. Ada yang nggak ikut. Ya itu. Siapa yang nggak ikut? Siapa? Lanjut. Ya itu sepakat. Bercanda boleh, asal jangan menghina, jangan berlebihan, jangan berdusta.
Nah itu. Karena kan kalau gak bercanda gitu terlalu kaku gitu kan. Jadi garing gitu gimana gitu. Harus Oh, berwarna hidup teh gitu. tah. Apalagi orang Sunda mah tukang heureuy pan ya. Aslina. Sepakat ya. Sepakat sama Abad sepakat. Hmm. Ada tambahan mungkin referensi hadis atau apa? Tadi kan Abad nyeritain tentang sahabat tuh Nuaiman salah satunya. Ada lagi nggak Tad selain itu Tad? Apa ya? Gara-gara Iya, ada karena jadi ini kurang persiapan teh ya. Kan gak ada pertanyaan yang turun ya ke grup. Jadi ya begitulah ya. OTW. OTW itu udah. OTW on the water OTW. Ya, Iya, apa ya? aduh. Kalau hadis kayaknya ke pemuda terganteng kayaknya. Pemuda Biasanya terganteng. di Oke. situ. Oke, Biasanya di pemuda terganteng. tergantung. Pemuda terganteng mau pendapatnya dong gimana nih? Nggak ada. Nggak ada sesuai hadis. Apa ya? Aduh, lupa sebenarnya tentang bercanda. Atau Boleh yang lah. Cari Yang lain. cari dulu di suara.com cari dulu. Republika lah, Republika. Republika. Aduh, beda itu mah tuh. Ini bid'ah. Sebenarnya kita yang bid'ah. Sebentar Kita ya. dari awal sampai dari rambut sampai kaki bid'ah. Nggak ada Ya. nggak ada zaman Nabi, nggak ada di zaman Nabi kan. Ya. Cukup. Ini bahaya cukup. Udah itu cuman Eh, plesetan. itu udah Ya bercanda ya. sepakat lah. Nah itu bercanda. Itu menyakitin Iya. tadi ya. Wah, parah ini. Itu bercandanya menghina atau enggak ya? Tidak. Misalnya. Berdusta atau enggak itu? Tidak ada yang tersinggung. Jadi Ya, aman. Pemuda tersinggung. Ya gitulah untuk canda saya rasa udah cukup ya pembahasannya gitu. Sekarang masuk katanya judulnya candu ini teh. Ya kan tadi kan captionnya itu kan ada canda, ada candu. Tadi kan iya. kamu dianggap candu, tapi saya dianggap bercanda kayak gitu. Jadi bercanda ada ininya nggak ya? Ada pelarangannya nggak ya di kita atau kayak gimana gitu? Itu sih. Oh iya. Gitu Tad. Nah, Iya. Terserah. Ya, pemuda terserah. Tentang candu nih. Candu. Nah, susah ya candu ya loh. Itu persiapin Chan. Saya mah udah. Tinggal Joestar sama Ray yang belum. Iya, benar. Candu kan itu ya sesuatu yang apa ya? Pengen diulang-ulang terus gitu ya. Jadi habits atau kebiasaan ya. Candu itu kan kayak gitu kan. Betul nggak? Sepakat? Sepakat. Nah, ada kita melakukan habits atau kebiasaan melakukan hal negatif gitu. Atau kecanduan dalam melakukan hal yang negatif. Nah, itu penyebabnya apa itu? Akhina Gilang. Kecanduan melakukan hal yang negatif ya. Kalau yang positif itu bukan candu namanya. Nah, itu kita bahas juga tuh. Itu kecanduan bukan? Kecanduan juga sih. Candu dalam hal positif. Nah, ini dulu deh. Yang tadi dulu. Sebenarnya boleh nggak sih kita candu itu? Boleh. Asalkan dalam hal positif. Lo gitu ya? Iya, boleh. Oke, berarti ini pertanyaannya yang negatif gitu. Penyebabnya apa gitu? Oke, sok mangga lah. Kalau candu negatif ya, pertama belum penyebabnya lingkungan yang jelas. Kalau dari saya ya faktor penyebabnya kayak gitu. Jadi makanya di sini pentingnya kita untuk berhati-hati dalam
bergaul gitu ya, bergaul. Kan pada dasarnya memang kita membutuhkan orang lain kan, tetapi kita memilih hak untuk memilih gitu. Siapa sih orang-orang yang akan kita yang akan kita dekati gitu misalnya. Nah, apabila misalnya teman-teman memilih pergaulan yang salah misalnya kayak gitu. Nah, nanti akan memiliki sikap kebiasaan yang istilahnya merugi gitu bagi kita kayak gitu. Nah, misalnya nih, teman-teman punya suatu lingkungan yang orang-orangnya berkata kasar gitu. Nah, padahal teman-teman itu nggak pernah gitu sebelumnya melakukan hal tersebut. Tapi lambat laun pasti berpotensi teman-teman akan mengikuti kebiasaan candu dalam hal negatif ya, salah satunya itu yang ngobrol kasar. Itu salah satu contoh kecil kayak gitu. Nah, dari saya mungkin penyebabnya ya salah satu itu pergaulan kayak gitu, lingkungan lah. Nah, makanya berhati-hati dalam memilih pergaulan kayak gitu. Karena di situ akan kalau misal sudah candu dalam hal negatif ya itu yang berbahaya, tidak ada yang mengingatkan gitu. Padahal ya di mana pada surat Al-Asr kan ya ayat 3 gitu, saya bertemu dengan Kang Mahdi ya waktu itu, Al-Asr gitu, saling menasihati dalam kebenaran kayak gitu. Itu kan hal yang penting. Makanya lingkungan itu hal yang penting bagi kita kayak gitu. Itu sih penyebabnya. Mungkin saya nggak mau ngejabarin semuanya karena kan ada teman-teman yang mau ngejawab ya kayak gitu. Itu sih salah satunya penyebabnya. Yang pemuda hidung. Pemuda hidung. Ya, pemuda hidung ini baterai HP-nya lagi bermasalah. Tapi sebenarnya kayaknya harus dicontohkan terlebih dahulu gitu, Kang, pemuda hidung gitu. Satu sikap candu yang negatif itu contohnya itu yang kayak gimana gitu. Kenapa itu disebutkan? Contohnya sarapan bubur kayak gitu kan bisa kecanduan. Teman-teman tahu nggak sarapan bubur? Oh. Saya nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu. Bubur, ya, bubur ayam. Disingkat. Apa nggak tahu orang? Coba Oh, sabu. Iya. Ya nggak boleh lah. Iya kan, contoh kan itu gitu kan. Sekarang kan kayaknya astagfirullah, saya nggak jadilah ngomongin lah, nggak jadi. Aduh, bingung saya ngomongin. Nah, itu jadi sekarang tuh banyak yang mencari ketenangan dengan hal-hal itu gitu. Hal-hal obat-obat yang dilarang gitu ya. Contohnya tadi sarapan bubur tadi. Nah, gitu. Bukan hanya sekarang kali, pada zaman dahulu juga kayaknya ada gitu. Oh, ada. Udah ada ya? Ya. Tapi mungkin ngetren ya sekarang. Ya. Apalagi di kalangan entertain gitu. Dunia entertain kan. Dunia hiburan gitu. Dunia hiburan kan itu mungkin banyak hal-hal kayak itu. Itu sih contohnya mah gitu kan. Di dunia itu ada nggak pemuda terserah di dunia football ada? Sebelumnya kita teh asa candu agama lain. Untuknya. Ya nanti menyambung ke sana. Iya. Oke. Tenang aja kan ada moderator. Ini nggak ada briefing tuh gini jadinya ya. Ini nggak ada briefing di grup tuh. Dadakan lebih enak. Mohon maaf ya. Anda enak nanya, kami pusing menjawab. Siap-siap aja tentang agama juga nanti. Tapi tadi masuknya saya jawabannya, Kang Pemuda Hidung. Masuk jawaban yang masuk apa? Sudah. Tadi saya jawab nyambung kan? Nyambung. Oke. Jadi sambungin aja lah pokoknya intinya mah di sini mah. Ya sepakat sih orang. Dia candu berarti udah tahu kayak gitu ya. Jadi gimana nih pertanyaan selanjutnya? Nah itu tadi nyambung ya ke masalah mencari ketenangan. Ini mah nggak tahu apa ngalir aja ya cari ketenangan dengan tadi hal-hal negatif dan akhirnya bisa jadi kecanduan kayak gitu. Nah sebetulnya apa benteng yang perlu kita punya buat agar kita tuh tidak terjerumus gitu. Soalnya kan iman tuh
bisa berubah-ubah ya. Maksudnya hari ini kita jahat, bisa jadi di suatu saat nanti kita tobat bisa baik. Atau mungkin naudzubillah min dzaliknya, ini hari ini kita ngomongin kebaikan, besok-besok kita melakukan keburukan kayak gitu. Itu kan yang kita tidak mau ya. Nah, sebetulnya apa tameng yang harus kita punya agar kita terhindar gitu. Saya mau ke Renaldi, terhindar dari semacam kayak gitu, Ren. Gimana, Ren? Ya Kang Nuhun. Kalau tameng sih, ya tadi Kak Kang Gilang tadi itu yang pergaulan ya. Circle. Nah, kalau misalkan kita diharapkan pada suatu circle yang sekiranya kedepannya nggak bener ini mah, ya nggak usah gitu. Karena awalnya itu kita kalau misalkan belum kuat gitu, pasti bakal ke bawah-bawah. Awalnya coba-coba kan, kesana malah wah enak juga nih, nggak kerasa jadi enak juga gitu. Gitu kan. Betul. Jadi apa ya, sepanjang pembahasan barikade kayaknya lingkungan jadi sorotan utama ya bagi kita, bahwa itu mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Ya. Ya benar ya teman-teman ya, betul ya. Kayaknya Betul. itu sih. Nah, itu tadi menurut Gilang sama Renaldi ya, lingkungan sangat berpengaruh yang bisa membuat kita kecanduan dengan hal negatif. Tapi kalau misal dari dalam diri sendiri itu kan eksternal ya, lingkungan. Nah, kalau dari internalnya apa yang harus kita punya itu? Gimana Kang Hadi? Nah, jadi ka urang atuh. Eta anu aya di Kang Madi Unggul. Ya, ini dua faktor ini juga memang benar berpengaruh sih terhadap tingkah laku kita nanti, kecanduan atau enggak gitu. Salah satu dari internalnya mungkin ini gimana ya, orang juga nggak tahu ini termasuk internal atau enggak ya. Mungkin teknologi yang kita miliki gitu, itu internal bukan sih? Itu ada satu penyebab. Internal itu eksternal ya. Itu eksternal ya. Kira itu ini kan HP punya saya gitu, berarti internal gitu kan. Internal dong, kan penggunaan, kan hak kita. Enggak, eksternal dong, kan tidak nyatu dengan diri. Kan penggunaan kita, hak kita. HP-nya eksternal kan. Tapi kan iya. manfaatnya internal dong. Tapi kan sumber HP-nya eksternal kan? Teknologi kan nggak salah. Iya kan penggunanya yang salah. Iya, berarti internal kan? HP-nya kan eksternal. Ya udah. Pemoderator sorry. Ini moderator ya. Itu yang debat yang HP-nya masih bukan iPhone, tolonglah jangan debat eksternal internal. Ganti iPhone dulu baru ngomong eksternal. Moderator ini MU Liverpool yang MU Liverpool yang ngomong kalah sih. Ya. Biasa baru menang jadi semangat moderator emosi ya sepak bola. 4-1 ya. Kebetulan Arik juga nggak hadir, beneran nggak hadir. Lagi berduka sih. Berduka cita. Oh iya. Newcastle. Karena itu kali. Ya, maaf moderator. Maaf. Kang Abad Bastian terlihat bingung ya apa yang kita sedang bicarakan. Apa yang ngomongin? Mohon maaf, Bad. Kabat dulu lah. Kemudian barikade ya. Kan tadi faktornya eksternal. Nah, kalau internal tuh apa yang harus kita punya, Bad? HP. Ini Bad. Itu masuknya ke lingkungan. Kalau faktor internalnya, kalau menurut Abad, Kang, itu iman dan juga amalan sih, kalau menurut Abad. Jadi kita juga
untuk memperkuat iman kita, di samping lingkungan kita juga harus punya amalan seharian kita gitu buat memperkokoh iman kita. Jadi buat ngebiasain juga itu. Jadi kan ada juga gitu ya orang walaupun dia selalu sendirian tapi dia istiqomah terus imannya tinggi terus ya. Ada yang kayak gitu dan juga ada orang yang lingkungannya jelek tapi imannya masih kokoh gitu, masih kuat. Ada yang kayak gitu dan juga ada orang yang emang mungkin ini termasuk abad gitu ya yang perlu lingkungan yang baik. Nah itu jadi seperti itu sih, di balik kita perlu lingkungan yang mungkin internalnya juga kita juga harus berusaha buat meningkatkan iman kita ya dengan amalan-amalan yang kita lakuin seperti itu sih kalau menurut abad. Oh, boleh diulang tadi Gilang, Abad ngomong apa Gilang? Kamu tidak memperhatikan ya? Astagfirullahaladzim. Sujon ya, Bat. Parah ya, Bat. Jadi coba apa? Eksternal itu amalan-amalan iman. Jadi harus kuat walaupun di lingkungan yang salah. Kalau amalan-amalan yang kita kerjakan sering itu bermanfaat, itu kita akan terhindar dari kecanduan hal-hal yang bersifat maksiat. Anda salah tes. 100. Jadi dengan mempertebal iman dan melakukan amalan-amalan yang bisa membentengi diri kita gitu. Mungkin dengan zikir-zikir gitu. Karena kan seperti ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang bilang bahwa kebaikan sama keburukan tuh tidak bisa menyatu gitu. Makanya kalau kita tidak mengisi diri kita dengan kebaikan, nanti bakal diisi dengan yang jelek-jelek kayak gitu. Gitu ya, benar ya Kang Mahdi ya? Betul. Saya takut salah gitu. Itu. Ada tambahan dari Kang Mahdi? Udah itu benar. Intinya itu emang. HP. Jadi HP itu internal atau eksternal? Internal dong. Oh, internal. Eksternal ya. Internal dong HP. Kalau eksternal. Eksternal ya. Eksternal namanya juga eksternal sudah di luar. Udah sepakat sih saya mah. Jadi memang yang harus dikuatkan ya benar sih keimanan kita gitu ya. Keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang paling penting sih itu sih, yang mana ihsan mungkin ya. Menurut saya sih ihsan, kalau kita memang semuanya memiliki sifat ihsan ini, merasa bahwa kita melihat Allah atau merasa kita selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala gitu. Suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat baik mau kecanduan atau enggak gitu. Pastinya kita akan terhindar gitu dari suatu perbuatan-perbuatan itu. Nah, tingkat ihsan ini menurut saya tingkat keimanan yang cukup tinggi gitu. Karena memang enggak semuanya gitu. Kadang-kadang kita yakin tapi tidak merasa diawasi. Jadinya ya kita melakukan suatu perbuatan yang kurang senonoh lah dan lain sebagainya. Jadi ya ihsan, iman itu yang memang sangat penting lah. Udahlah gitu lah. Betul. Sepakat orang kata. Ini di unmute lagi, kasihan si Gilang teh. Itu di unmute. Wah, sebegininya nggak suka sama saya, Lang. Astagfirullah. Ngomong langsung lah, kalau suka Lang. Jadi ngasih contoh bercanda kayak gitu nggak boleh, gitu maksudnya lo Kang, kan tadi bahas. Nah itu bercanda internal atau eksternal itu bercandanya itu? Itu eksternal kayaknya. Bad, mohon maaf ya, ini jokes bapak-bapak mungkin ya, kamu sebutnya. Bad, ikuti ya, aja lah. Gini, kira Bad pengangguran ada pikiran loh. Terus ya, di masa
ke pertanyaan. Di masa yang sulit kayak gini penting bagi kita untuk menumbuhkan dan menambahkan keimanan kita kepada Sang Maha Kuasa gitu ya. Kayak gitu. Terus nah ada candu. Tadi kan candu yang negatif. Kemudian mari kita bahas. Emang ada candu yang positif? Renaldi. Oh, Halo. so Ada nggak Ren candu yang positif Ren? candu yang positif ada sih. Ada. Contoh Ren. Gimana tuh? Contohnya misalkan kita lagi Jumatan, terus kenceleng lah, candu lah. Candu Oke. setiap Jumat tuh. Atau yang sering sholat di masjid sekarang ini canduan kenceleng. Ya. Itu salah. Kecanduan kenceng maksudnya selalu makan kenceleng gitu ya. Eksternal, internal. Itu eksternal. Canduan mengenceleng maksudnya. Iya, mengenceleng. Kecanduan Sedekah. Gitu. Kira itu kecanduan kenceleng itu gimana itu? Tiap hari makan kenceleng ya. Aduh, bapak-bapak. Bapak. Aduh. Lanjut Ren. Ada lagi Ren. Apa ya? Oh, ini kan kasih makan kucing. Oh Tuh, iya. Kan suka ada tuh misalkan depan rumah sering lewat kucing, kasih makan gitu. Oke. Gendut ya kucingnya. Dan makanan aneh. Betul ya. Banyak ya contoh-contoh candu yang positif juga gitu ya yang tadi Renaldi sebutkan. Nah, kembali lagi ke yang negatif juga ya. Tadi saya keingetan. Jadi zaman sekarang tuh kayaknya candu ke gadget sih itu jadi salah satu yang sudah Perlu jadi kita bahas. Perlu kita bahas. Jadi mungkin banyak ya candu gadget ya. Kecanduan gadget. Nah, terus juga game online. Nah, ini kayaknya sedang marak-maraknya nih di kita. Kan game online. Kalau di sini mungkin game online itu jarang ya yang kita yang suka game. Jarang. Kita nggak main jarang. Game ini. Mainnya bukan jarang tapi nggak bisa. Oh ya, yang di belakang kita tuh belakang siapa Abad kayaknya kecanduan gadget tuh. Itu bukan hanya gadget kayaknya itu mah. Semua hal kecanduan dia makanya. Nah, itu tadi ya yang kayak game online atau kita rokok kecandu nggak sih itu rokok? Bisa. Candu gitu kan. Mencintai seseorang candu gak? Candu tapi kamu hanya bercanda. Candu mengharapkan seseorang? Wah, itu jangan sih. Itu candu eksternal itu namanya. Candu eksternal itu. Ini kata-kata eksternal selalu keluar ya sekarang. emang ini kreatif gitu ya terus gimana ya itu kan ya HP ya terus game terus gimana apa yang mau ditanyakan? Saya bingung, saya sebenarnya mau nanya apa ini. Jangankan kalian yang ditanya sebagai narasumber, saya yang penanya aja nggak tahu nanya apa. Ya itu mungkin solusi jangan langsung ke solusi ya apa ya? Akibat. Jawab ya. Gimana jadi akibatnya gimana? Ya, akibat kecanduan tuh seperti apa?
Ya gimana sok? Ya, Seperti apa? sok. Silakan. Abad. Tadi kan bahas ke game, jadi ini kecanduan secara umum. Akibatnya. Oh, umum. Oh, umum. Umum aja lah. Umum katanya, umum aja lah. Umum aja, Bang. Enggak. Umum. Akibat ya Kang ya. Akibat kecanduan umum gitu ya. Umum maksudnya teh ini teh yang baiknya. Negatif. Kan kita membahas yang negatif. Negatif. Waktu. Oh, iya, iya. Banyak banget ini. Yang mau ke sana kemari. Ini Emang nggak jelas banget. Ya. Akibat kecanduan yang negatif ya. Pertama, ya karena kecanduan yang negatif nih, salah satunya pasti kita tuh kehilangan waktu sih. Oh. Pertama, kedua konsentrasi. Itu terus biasanya yang orang yang kecanduan kayak gitu, waktu, konsentrasi, dan biasanya hidupnya teh sumpek aja gitu. Sumpek. Ya, biasanya gitu. Ini mah yang abah dasin, makanya abah teh nggak suka main game online lah intinya gitu. Lagi nggak suka banget, gitu, game online teh. Nah, saya mah suka ya. Ya itu karena apa ya? Pertama mungkin waktu itu pasti ya, waktu, terus apa konsentrasi, dan juga itu sih apa dua itu. Dan biasanya kecanduan hal yang negatif itu ini yang lebih parahnya gitu ya, itu bisa aja gitu karena dia tuh udah lepas kendali dari Allah aja gitu. Betul. Makanya seperti itu aja sih, mungkin lebih parah itu ya, walaupun ini kayak ini kan istidraj ya, mereka merasa bahagia karena kayak gitu, merasa senang dengan melakukan apa yang dia mau tanpa merhatikan bukan fungsi sih, apa tujuan kita untuk hidup itu mungkin beratnya gitu. Tapi yang lebih pastinya waktu sama konsentrasi sih. Ya, mungkin lebih parahnya itu tadi, mungkin kita ya kayaknya udah gak diperhatiin lagi. Amin. Ya Allah, semoga kita dijauhkan dari itu semua ya. Amin. Amin. Kok ngeri ya? Makanya ngeri. Kok ngeri ya? Tadi yang dibilang Abad sampai enggak yang istidraj tadi, terus kayak kita nggak diperhatiin lagi, itu ngeri banget sih. Jadi ya soalnya ya ada ayatnya gitu ya. Gimana? Atau ayatnya tuh lupa gitu. Soalnya apa dengar dari ceramah juga sih, soalnya kalau kita melakukan apa yang mungkin agak jauh gitu ya dari amalan kita gitu, dari kebaikan, itu salah satu tanda tuh Allah sudah tidak memperhatikan kita gitu. Ya. Mantap. Namanya kan Ya, semoga kita selalu misal kita melenceng dikit, diingetin, terus kita sadar gitu. Jangan sampai kita melenceng dikit, diingetin, lanjut lagi, diingetin belum sadar. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai kayak gitulah gitu. Amin. Ya soalnya kita juga jangan sampai termasuk golongan dayus lah gitu. Kita soalnya golongan dayus itu emang sangat diharamkan juga untuk masuk surga. Dayus teh naon Daus? Oh ya, abai ya? Abai bukan sih? Daus atau naon teh? Dia mah Abad bukan abai. Enggak. Daus. Dayus. Oh, Dayus. Naon Dayus teh? Jadi seolah kita teh punya keluarga, tapi keluarga kita melakukan suatu
kemaksiatan tuh sama kita dibiarin ya abai ya. Sikap rasa tidak peduli gitu ya. Nah, gitu. Ya abad bukan abai. Betul sih. Itu juga betul. Canda, Deng. Canda. Berarti rasa tidak peduli terhadap lingkungan gitu ya? Oh, iya. Bisa. Masuk. Bisa jadi. Canda. Ada tambahan dari Gilang? Ya tadi kan akibat ya. Coba tadi sebutin lagi akibat apa? Akibat dari kehilangan waktu, kehilangan konsentrasi, 2 poin itu. Kan ada satu lagi. Enggak, tadi 2 poin itu yang dibahas. Tiga. Sok, Bat, tadi pertama jelaskan naon 2 poin kan? Ya, Iya. Udah. Waktu. Iya. Coba ke pemuda terserah. Coba sekarang pemuda terserah. Enggak, Gilang dulu. Gilang dulu kan. Ya tadi sih kalau kebanyakan candu gitu kan kita udah dirasa nyaman ya, merasa rasa nyaman, jadi kayak keras kepala gitu kalau dibilangin gitu. Itu akibatnya kayak gitu. Jadi kan bahaya kan, nggak tahu saya dengar ceramah siapa ya, pokoknya ada golongan yang udah di kanan gitu ya, ada yang di tengah-tengah, ada yang di kiri, ibaratnya kayak orang yang udah kecanduan dalam hal ibadah positif, ada yang setengah-setengah, kadang ke kiri ke kanan, ada yang full ke kiri. Nah full ke kiri ini biasanya yang mereka itu nggak mau ngedengerin gitu nasihat dari orang-orang yang baik kayak gitu. Misalnya contohnya misalnya ngerokok gitu ya, gini gitu ya. Misalnya ya rokok itu kan banyak menimbulkan kerugian gitu. Tapi orang-orang itu banyak yang bilang, oh yang penting tidak merugikan orang lain dan sebagainya lah. Nah itu jadi kayak membenarkan segala sesuatu yang padahal itu nggak benar gitu, keras kepala. Itu yang diwaspadai kayak gitu. Itu sih akibatnya kayak gitu dari saya. Oke. Aja lah. Oke, ini masalah hukum rokok kita kesampingkan dulu ya. Itu pendapatnya Gilang teman-teman tentang rokok. Jadi kan ada ustadz-ustadz juga yang membolehkan gitu lah. Oh, tapi siapa yang membolehkan? Kata Ustadz Adi Hidayat sih saya katanya. Ya itu makanya saya tidak membahas gitu maksudnya. Ya ini makanya saya nanya siapa gitu biar ada wawasan. Biar ada wawasan ya. Jadi misal kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih semuanya. Siapa enggak ini wawasan. Cari aja Gus Baha misal atau Cak Nun atau adalah gitu banyak gitu. Ya. Itu mah masalah hukum kita serahkan kepada yang sana lah gitu. Kita membahas yang itu, yang lain. Iya. Ya, oke. Mantap. Haram saya ngomong apa ya? Haram jadi. Hah? Haram jadinya. Udah itu nggak apa-apa pendapatnya Gilang. Kalau misalnya Gilang mengambil pendapat haram gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman kan maksudnya ada juga teman-teman kita yang membolehkannya. Nggak tahu. Gitulah pokoknya ribet saya ngomong. Iya, nggak apa-apa. Terus udah hidung. Lanjut. Ada tambahan dari ini, Ustadz Hanif? Apa nambahin apa? Tadi kan akibat kalau dari abad kan tadi menyita waktu, terus konsentrasi. Gilang mencontohkan rokok tadi kan. Salah lihat salah bukan itu poinnya. Ya kan ada contohnya itu. Lain keras kepala. Ya keras kepala. Lanjut, ayat tambahan. Akibat candu teh kan sesuatu anu menagih gitu ya, ketagihan. Jadi butuh gitu ya. Pasti tiap sesuatu anu nagih itu aya konsekuensi. Pasti. Jadi tergantung candu apa ini sebenarnya gitu. Kalau candunya sama yang negatif, benar kata Abad tadi. Bahkan selain
rugi waktu juga, terhadap diri sendiri juga rugi. Contoh, kalau tadi Gilang rokok jelas lah ke fisik itu merugikan. Candu candu narkoba jelas merugikan tubuh juga, menutup akal gitu ya. Candu minuman keras sama hammer, apalagi kan minuman keras teh jelas haramnya. Ya, jadi itu candu teh sesuatu yang sangat menagih, padahal pelaku candunya juga biasanya tahu konsekuensinya apa, tapi karena candunya harus kudu gitu, jadi menagih gitu. Apalagi yang negatif sih itu, mungkin contoh kan candu biasanya identiknya negatifnya, bahasa candu teh narkoba, miras, rokok, dan lain-lain. Kalau candu positif apa ya, candu sholat, karena sholat kan emang kebutuhan ya sebagai muslim, jadi emang jarang sih orang pakai kata-kata candu sholat, jarang. Ya, candu kan biasanya negatif gitunya. Jadi kalau ditanya akibat, paling akibat ke yang negatif, yaitu contohnya gitu. Oh, oke, siap. Itu yang bentar. Kalau kalau candu yang udah kecanduan banget kan disebut ini ya, kita sebut aja mabuk ya. Sepakat ya? Iya. Sepakat ya? Candu yang kecanduan banget. Ya. Biar bridgingnya nyambung gitu nanti ke pertanyaan saya. Oh iya. Oh ya. Nah, ya bebas itu lah, bebas. Gini, ada yang melakukan ketaatan yang taat banget, menjalankan perintah Allah, mendapat sebutan ini, wah kamu itu mabuk agama. Nah ini nih, mabuk agama. Tentang mabuk agama gimana Kang Mahdi? Pendapat Kang Mahdi? Ini biasanya anak-anak masjid kan, pengurus masjid kan, wah dia mah lagi mabuk agama katanya. Nah gitu. Kalau apa pendapat Kang Mahdi tentang hal itu gimana? Ya bagus lah. Hah? Bagus, mabuk agama bagus lah. Mabuk agama bagus. Bagusnya gimana tuh? Enggak, jadi maksud serang guys, serang. Maksud yang berbicara seperti itu tuh ya beranggapan bahwa beragamanya mungkin terlalu berlebihan kan, kayak gitu kan sih maksudnya. Mereka tuh berpikiran wah ini terlalu berlebihan nih, mabuk agama nih gitu kan. Ya menurut saya sih ya nggak apa-apa lah mabuk agama gitu. Nggak apa-apa. Gitu sih. Oke, menarik. Ada yang tidak sependapat dengan Kang Mahdi nggak? Coba. Ada. Renaldi gimana Renaldi? Coba. Berarti kalau yang nggak sependapat berarti apa namanya? Enggak, maksudnya ini enggak apa nama-namanya. Ya pendapat aja gitu. Oh, siap. Enggak ada nama-namanya. Bangga. Lanjutkan. Gimana Renaldi gimana? Ini kan apa? Jadi kan sebelumnya ini kan kurang setuju sih kalau tadi mabuk agama. Mabuk tadi itu yang katakan Chris yang awal tuh tadi itu. Yang bridgingnya biar sama gitu. Oh, yang kecanduan itu kita sebut mabuk. Nah, kayaknya. Oh iya, gimana? Di situ sih kan. Oh, oke. Karena kan kalau menurut saya nih sesuatu yang memabukkan itu nggak baik gitu kan. Jadi kan makin aneh juga nih kalau mabuk agama. Wah, ini positif negatif nih. Kalau menurut saya sih nggak ada yang namanya mabuk agama. Oh, nggak ada. Nah, maksud saya tuh ada yang menganggap bahwa misal pengurus masjid atau anak-anak aktivis yang dakwah itu disebutnya ada label dia sedang mabuk agama gitu Ren. Nah itu kayak gitu sih. Kalau menurut saya
nggak ada sih Kang mabuk-mabuk agama gitu. Oh, nggak ada. Oke. Oke. Tapi Nggak ada tapi. ya, tapi berarti dia hanya menjalankan syariat aja gitu ya. Jadi maksudnya ini mungkin diperjelas lagi Kang Pemuda Hideng gitu. Pertanyaan itu gimana di sini tuh gimana terhadap orang yang ngomongnya gitu. Apakah boleh ngomong kayak gitu gitu? Apakah orang yang berperilaku bersikap yang melakukan seperti mabuk agamanya itu gimana? Maksudnya tuh pertanyaannya. Ya tentang ini aja, tentang bukan ke orang yang ngomongnya, tapi tentang pernyataan tersebut aja. Oh. Ada mabuk agama. Tapi jawaban Renaldi udah ini juga, udah masuk juga, maksudnya menurut saya nggak ada Kang mabuk agama. Nah, tapi adanya apa atau nggak ada apa-apa gitu, Ren. Apa ya? Soalnya kan ada yang bilang kayak gitu, soalnya ada label kayak gitu maksudnya. Salah satunya Kang Abad sama Kang Faisal termasuk orang yang disebut mabuk agama enggak? Mabuk agama kayaknya Enggak kan, kalau misalkan iya berarti kan Kang Renaldi jadinya percaya gitu. Oh bener ternyata ada gitu. gitu. Ya jadi gimana? Gak ada mabuk. Bener Renaldi, bener tadi. Gak ada mabuk agama. Oh, udah tambahin Stadane. So, tambahin. Ya. Renaldi masih Ya, jadi- dilanjut nggak, Ren? Lanjut lagi, Ren. Ya, Kang Hanif aja apa enggak? Lebih Iya, sepakat kemarin Aldi. Jadi mabuk teh kan artinya ada gangguan perilaku kan, mabuk teh ya. Secara fungsi secara mental ada gangguan lah gitu. Nah, si yang bilang mabuk agama harus tahu dulu definisi mabuk itu apa dan apakah agama menyebabkan mabuk, kan enggak gitu. Oh, oke. Kalau contohnya barudak masjid, apakah barudak masjid ada gangguan perilaku gitu? Sama disfungsi mental gitu kan nggak ada gitu. Saya ingin meluruskan mungkin ya. Iya, gimana? Mungkin maksudnya maksudnya mabuk tuh mereka mengerjakan gitu ya. Misalnya contoh ini mah ngasih contoh gitu ya. Muda masjid misalnya nih masjid, tetapi misalnya ada kegiatan pas di Hima misalnya. Misalnya pas di Hima ada misalnya sidang misalnya. Hima sidang, tapi kita ada di masjid gitu. Tapi padahal itu adalah amanah yang harus mereka ikutin kayak gitu. Tapi lebih memilih misalnya di masjid kayak gitu, di masjid daripada yang mengikuti undangan-undangan kayak gitu misalnya. Jadi pengennya di masjid aja gitu. Jadi nggak berbaur gitu. Maksudnya kayak gitu mungkin kalau misalnya. Soalnya saya juga pernah pengalaman bilang kayak gitu. Misalnya kamu di masjid aja. Mabuk. Di masjid aja. Enggak, kan kata-katanya saya nggak membolehkan kayak gitu. Oh iya. Pengertiannya kayak gitu. Jadi kurangnya berbaur sih intinya kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada contohnya kayak tadi sih kayak gitu, ketika diajak misalnya kegiatan-kegiatan yang memang diundang gitu misalnya, tapi nggak pernah hadir kayak gitu, nggak pernah hadir. Nah pasti anggapan merekanya kayak gitu. Tapi ya menurut kita ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu mah mungkin pandangan mereka gitu, karena kita kurang dekat aja kayak gitu, karena kurang berbaur. Itu sih masalahnya. Karena dilihat kayak gitu sih kalau dari saya pandangannya. Ya benar. Ya tadi juga kan yang saya bilang bahwa mungkin mereka itu kan menganggap mabuk agama di sana kan berarti yang dianggap melakukan mabuk agama itu bukan berbuat kebaikan ya. Ya berbuat agamanya itu kan menurut mereka terlalu berlebihan gitu. Misalkan teh pacaran, misalkan teh nggak boleh kita apa-apa, nggak boleh apa-apa itu nggak boleh misalkan teh. Mabuk agama kayak gitu kan. Sebenarnya itu kan tapi itu suatu hal yang benar sebenarnya. Tapi mereka menganggap bahwa itu terlalu berlebihan, jadinya mabuk lah gitu kan. Nah, jadi saya juga berpendapat ya boleh-boleh aja ya kita yang melakukan suatu kebenaran itu ya kita harus ya nggak apa-apa terus melakukan suatu hal yang kebenaran itu. Ya, mereka mau ngomong mabuk, mau ngomong apa ya nggak jadi masalah. Jadi ya selama kita berbuat suatu kebenaran
kebenaran itu dalam suatu agama, yang menurut kita mah itu suatu hal yang nggak apa-apa gitu, boleh dan harus dilakukan gitu. Namun ya mungkin ya salah aja sih mereka konotasinya gitu. Ya anggapan orang lain lah gitu. Ya, Masuk karena bentar kan? ya boleh. Kalau soal mabuk ya, menurut saya tuh kalau mabuk, ini menurut akang-akang sekalian dulu deh. Kalau orang mabuk tuh dia sadar nggak apa yang dia lakuin? Tidak. Apa ya, kesadarannya berkurang gitu kalau mabuk. Nah, berarti orang yang ngomong mabuk agama itu mereka sedang mabuk berarti. Ya itu juga bisa Kang. Mungkin ke yang mabuk agamanya dulu deh. Mabuk agama berarti dia yang mabuk agama ini tuh dia nggak sadar kalau ngelakuin kebaikan-kebaikan itu gitu. Wah, gimana? Jadi ribet lagi nih. Gimana, Ren? Enggak, gimana sih? Sebenarnya anggapan, makanya ini pertanyaannya ini yang ngomong salah yang ngomongnya sebenarnya si Renaldi gitu sebenarnya. Salah yang ngomong. Enggak maksud curhat. Iya, gitulah. Yang ngomong yang ngomong mabuk agamanya gitu, yang menganggap itu bahwa salah. orang sebenarnya jangan berbicara kayak gitu. Jadi orang yang melakukan suatu kebaikan yang benar gitu tuh dianggap sama orang-orang yang mabuk gitu, mabuk agama kayak gitu. Jadi dalam hal mabuk agama, dari pengertian mabuk agamanya itu sebenarnya mah kan suatu hal yang udah salah gitu, gak ada emang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Renaldi itu gitu, mabuk agama itu sebenarnya salah, itu sih kalimat yang salah. Sebenarnya bisa diganti, mabuk agama itu adalah suatu perbuatan, mungkin menurut orang ya, suatu perbuatan ya yang dicontohkan oleh Kang Karisma Gilang tadi gitu. Harus diundang juga yang bilang mabuk agama. Ya iya kan gitu. pemuda hidung. Maksudnya makanya tadi orang ya gitulah Kang, gimana sih jawabnya? Udah nggak habis liar jadinya orang. Ya berarti ini intinya karena gak ada briefing tuh gini nih, gak ada briefing, kacau semua kacau. Jadi eksternal internal. Jadi intinya dari 3 orang tadi ya, tentang mabuk agama sebetulnya yang dianggap sedang mabuk agama itu mereka hanya menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang aja gitu kan. Nah, kemudian yang bilang mabuk agama dia karena mungkin kurang pengetahuan atau ketidaktahuannya tentang apa yang sedang mereka lakukan gitu, tentang syariat yang Tuhannya turunkan kayak gitu. Intinya mungkin gitu aja ya, kita ambil kesimpulannya gitu. Kayak gitu sih. Nah, mungkin ini sedikit lagi pertanyaan. Cukup menarik ya diskusi tentang mabuk ini. Sebenarnya kalau dilanjutin masih belum tuntas, tapi nggak apa-apa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, kata Abad. Mengutip ayat Al-Qur'annya. Nah, di postingan Instagram Barikade ada kutipan quote. Kutipan quote itu dari Kalmak. Mungkin kita undang Kalmak ya ke sini. Oke, Ren. Tentang agama itu candu katanya. Nah, itu masih ada? nggak ada. Agama itu candu katanya. Nah, ini kita bahas lagi nih. Tentang hal itu. Gimana, Lang? Agama candu, bukan, Lang? Hanif. Kalmak ini siapa? Coba Gil. Kalmak ini siapa Gil? Belum kenal nih. Nah. Sambil Gilang nyari, nanti ngasih tahu siapa itu Kalmak. Hanif dulu. Agama itu candu, bukan? Oh, bukan lah. Nah,
Gimana? Iya, Gimana? jadi pengen tahu dulu si Karl Marx tuh apakah ateis gitu sampai gila agama candu teh gitu. Jadi pengen tahu kenapa dia bilang gitu. Hmm, Dulu teh Karl Marx teh kalau nggak salah ada di buku IPS gitu ya, bahasa SMA teh. Di buku iya, sejarah gitu ya. Ada ya? jarah. Karl Ya. Marx. Buku sosiologi. Coba Republika lah. Ya, saya mah gak ngerti kenapa bilang agama candu aja gitu. Apakah dia ateis gitu. Hmm. Ya, makanya Gilang dulu kayaknya ini mah. Gilang dulu nih, Gilang dulu. Jadi saya searching Karl Marx itu siapa, agamanya apa Nah, gitu. iya dia, ya gitulah. Karl Marx tulisannya. Karl Marx. Siapa? Kalem-kalem guys. Ya, sambil menunggu. Oh Mana ini. nih? Apa? Boleh. Oh iya. Karena tadi debatnya cukup panas, kita minum dulu. Boleh. Yang ada minum. Teh anget. Kita main kopi, tebak-tebakan dulu lah. Sepakat. Tebak-tebakan. So, Kang Madi ada tebak-tebakan nggak? Candu apa yang apa nih? Candu apa yang seger? Nah, Gilang nyari aja, gak usah mikir Gilang, gak usah mikir. Nyari aja. Candugan. Ini saya lagi baca guys. Apa? Candu apa yang seger? Yang seger. Candial. Candul. Oh, Renaldi emang. Cendol. Candu atau cendol mah. Oh ya, kurang lucu ya, mikir dulu deh. Kopi apa yang kan candu, harus ada kata candunya. Kopi apa yang nggak bikin yang bikin candu gitu. Kopi apa yang bikin candu? Emang semua kopi bikin candu ya? Bener gak sih? Iya. Ada kopi nangko dengan bismillah. Nih saya punya tebak-tebakan. Candu apa yang kayaknya gak lucu ya ini. Candu apa yang jadi prasasti? Candu Borobudur ya. Aduh, udah itu terlalu. Enggak, saya mikirnya Candu Prambanan, Kang. Oh. Ini gimana Karl Marx? Udah ketemu belum? Karl Marx malah ikutan mikir gitu. Apa coba? Jadi saya nggak nemu agamanya apa, tapi ini kayak seolah-olah itu menyudutkan, padahal itu adalah kalimat yang terpotong-potong gitu. Dari yang orang saya dapat ya. Jadi dari mana ini? Dari mana dia itu? Republika atau dari Wikipedia? Oh, Wikipedia. Wah, ini Wikipedia. belum masuk skripsi ditolak ini. Iya, jadi gimana menurut Wikipedia? Sebenarnya Karl Marx itu menulis sebuah kalimat itu pada saat kondisi agama itu dimanfaatkan dalam hal politik. Ngerti nggak? Nah, kayak gitu. Jadi seolah-olah agama itu dimaksudkan tuh dalam hal yang salah kayak gitu. Agama adalah candu kayak gitu. Nih, bisa saya ini ya mungkin ya bacakan biar ngerti ya. Teman-teman. Boleh di-share screen ya. Jadi Marx sendiri untuk tentang agama dan tidak bersikap anti padahal terhadap agama. Jadi ketertarikan untuk memasukkan gagasannya tentang agama itu diawali dengan kritik yang disampaikan oleh Bruno. Nah, itu mengkritik agama kayak gitu secara radikal gitu. Nah, ini membuat si Marx ini geram kayak gitu. Jadi mikir tuh ada hubungan kotor lah kayak gitu antara gereja dan pemegang kekuasaan kayak gitu. Nah, jadi Marx sadar bahwa kenyataan bahwa kaum penguasa itu menggunakan agama untuk memobilisasi rakyat untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri kayak gitu. Nah, makanya argumen Marx ini bahwa agama itu harus dijelaskan dalam konteks kondisi sosial ekonomi, tidak selamanya harus teologis dan terletakkan pada dikotomi pahala dosa dan surga neraka. Itu sih kalau dari Wikipedia. Jadi sebenarnya itu yang kalimat yang terpotong sebetulnya intinya gitu. Jadi ada penjelasan yang lebih lanjut kayak gitu. Jadi kayak menimbulkan opini lah.
kayak gitu. Oke. Oh iya. Ya, Karmak tuh jadi kecewa. So, Ah, ini agama dipakai ginian, ini gitu. candu. Nah, itulah. Ya Betul. itu. Berarti Karmak juga berarti sadar agama itu bukan candu sebenarnya, cuman kecewa Iya, aja gitu. banyak yang motong-motong kalimat seakan-akan si Karl itu anti terhadap agama gitu loh. Oh, ini berarti pembuat posternya siapa ini sebenarnya nih? Ya lanjut Biar lah. pembahasannya menarik. Apa? Biar pembahasannya menarik. Oh iya. Iya ya, harusnya Maaf. jangan saya spoiler dulu, gimana sih? Maaf. Tapi gimana ini dari yang lainnya? Kang Mahdi sok. Nggak ada dari saya mah. Nggak ada. Terus apa? Sepakat. Oh, maksudnya yang itu kalimat itu? Iya. Aduh, ini tadi Hanif kan yang mau jawab, jadi mau Ya, dengar sok, dulu Hanif. ini. Gimana nih? Masalah gol euy. Masalah hat-trick full time Leeds 4 Liverpool 3. Ya, jadi bukan candu gak sepakat agama candu. Agama tuh kan yang setiap orang pasti miliki lah, walaupun beda agama juga pasti punya agama. Tapi Kalau kan gak ada punya, yang nggak beragama tadi. ya ateis. Makanya tadi saya nanya kalau mak ateis bukan ternyata kan. Gak tahu Gilang ya, gak ada keterangannya. Oh ya itu. Ya saya gak sepakat we agama candu mah tuh. Nggak sepakat. Gak sepakat. Jadi agama adalah Agama. agama. Oke. Agama. Iya, yang lain ya. Saya Oke. bingung juga. Kirain Hanif mau jawab agama adalah seperti nama saya. Jalan Hanif. hidup yang lurus gitu. Panjang lagi ntar. Udahlah. Jalan hidup. Oh, udahlah. Ini abad wajahnya baru nih, Bro. Iya. Poninya lebih keren gitu. Oh iya. Ini Kayak mah orang abad Jepang. SUP, SUP, abad SUP. ya, Abad SUP, abad, Masya Allah. Selamat. Sal. Semangat, Sal. Mikna rusak lah itu mah. Ya, Sal. gimana? Lanjut. Agama candu bukan, Sal. Itu bisa. Tuh, Mikan. Parem Mikna. Parem. Bukan. Kang Mahdi apa Kang Mahdi? Saya gak bisa jawab. Yang penting agama adalah keyakinan. Agama adalah keyakinan. Oke. Ren. Apa Ren? Agak bingung juga sih, Kang. Jadi berarti lanjut. Ini Kang, balik lagi ke candu itu apa tadi kan? Candu juga ada yang negatif, ada yang positif gitu. Kalau kita mikirnya agama adalah candu, di mana agama itu memberikan dampak positif ke kita gitu, saya setuju Kang. Oke. Jadi balik lagi ke candunya itu Kang, ambigu itu. Siap. Berarti kalau misal candunya itu dalam hal positif, sepakat. Kalau mengarahnya ke yang negatif berarti tidak ya. Karena agama adalah keyakinan dan juga agama adalah pilihan kita untuk untuk menjalani kehidupan ini gitu. Mungkin gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan pendapatnya, insight-nya malam ini. Banyak hal yang kita bahas. Mungkin nggak dari yang kita bahas. Yang dari tadi ngalor ngidul, nggak tahu kemana-kemana. Tapi pada intinya
kaditu kadia sama seperti komunitasnya kan barisan kaditu kadia, ngebahasnya ngalor ngidul aja. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih. Kemudian saya sebagai moderator kalau misal kelihatannya si Andiles si gak kontra jeung pendapat orang itu hanya sebatas bumbu Canda. aja sih biar Sebatas rame, canda dan candu. Biar rame aja. Kemudian mohon maaf kalau misal dari saya ada kesalahan atau kurangnya perkataan yang baik. Kemudian terima kasih teman-teman yang sudah ikut menyimak di YouTube-nya Barikade TV. Yang tidak sengaja mampir ke sini, silahkan like, komen, dan juga share. Barangkali ada manfaat yang bisa kita ambil. Cukup ya malam ini teman-teman? Ada tambahan lagi? Solusi mungkin. Solusi. Oke. Iya, nggak ada solusi dari tadi berantem, nggak ada kesimpulan. Barangkali closing statement dari akang-akang keren ini terkait masa malam ini. Apa Sal? Closing statement barangkali seperti itu. Oh boleh, berarti dari Faisal closing statement. Suwe dari akang-akangnya ya terkait dengan candu atau bukan candunya, suatu agama ya, agama itu kan suatu pedoman hidup gitu ya, pedoman hidup untuk kita menjalani kehidupan. Tapi di luar itu, istilahnya di luar agama gitu, banyak hal-hal yang perlu kita lihat gitu, baik itu tentang perkembangan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan yang lainnya yang perlu juga kita pelajari seperti itu. Dan sepanjang kita hidup, sepanjang kita menjalani kehidupan dan hari-hari, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, kalau misalkan kita kaitkan dengan tujuan hidup, kita beribadah kepada Allah, ya semuanya akan berkaitan juga dengan nilai-nilai keagamaan. Seperti itu. Jadi, candu dalam hal agama itu sebetulnya menurut saya pribadi gitu ya, kayak ya berjalan aja sih, nggak ada namanya candu. Jadi ya udah gitu, kayak apapun yang kita kerjakan asal diniatkan karena Allah, ya insya Allah gitu jadi nilai agama. Makanya banyak banget gitu di dunia ini yang harus kita pelajari gitu, yang harus kita eksplor lebih jauh lagi. Bukan hanya seputar kayak ibadah mungkin ya, bukan berarti nggak harus gitu, tapi banyak hal lah yang harus kita eksplor di dunia ini. Asal dikaitkan dengan nilai ibadah kepada Allah gitu, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, Kang. Nice, thank you Sal. Gilang ada Gilang? Sepakat tadi, mantap. Kak Mahdi ada? Udah ya tadi ya. Si Gilang ada. Udah Enggak si Gilang ada harusnya. Apa? Gilang ada. Ada Gilang, harus ada semua Gilang, jangan sepakat doang. Maksa banget. Satu kata doang juga boleh lah. Tapi piraku aja. Sepakat ngus weh. Satu kalimat lah, minimal satu kalimat. Apa ya, kalau orang tadi bener sih, kaitkanlah segala kehidupan tadi dengan nilai agama, udah benar tadi. Ya oke. Nah iya segitu juga cukup bagus. Oke, siap. Oke, thank you. Kita jodoh Sal. Tad ada. Yang lain dulu atuh. Renaldi. Ya silakan Bapak Jokowi. Enggak ada ya. Aduh bahaya nih. Enggak. Ya candu negatif dihindari, candu positif dijalani. Udah segitu cukup lah. Jauhi narkoba, dekati Andiles.
Waduh, itu memabukkan banget itu. Klasik. Renal. Next, Coba next. Renaldi quotes-nya keluar. Oke. Ya, dikit aja sih Kang, saya Kang izin ya. Dari tadi awal tuh saya lihat masih banyak kebingungan nih di antara kita semua. Oke. Jadi ya intinya mah ya apa-apa harus diobrolin gitu kan, agar tidak salah persepsi, salah paham. Ya barangkali ada keturunannya Karl Marx gitu, bisa diundang mungkin. Bisa. Salah juga. Keturunan Itu kan. karma. Apa-apa diobrolin aja. Siap. Oh, maksudnya briefing pertanyaan, Ren? Ya, itu sih Itu paling dasar salah tuh. satunya, Kang. Ah? Salah satunya itu kan. Oh, oke. Tapi seru-seru gini sih Kang kalau menurut saya. Jadi ngedadak banget gitu. Siap. Nice, Nice, Ren. Thank you, Ren. Bagus. Oke. Ada lagi. Apa ya? Dari orang mungkin sedikit ya. Jadi intinya pembahasan dari candu ini sebenarnya yang saya tangkap gitu pada teman-teman semua, khususnya semuanya sih sebenarnya yang saya khususkan ya kepada yang ada di sini gitu, bahwa memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu diciptakan ada nafsu gitu, ada syahwat yang pernah kita bahas juga ya sebelumnya ya, cara pengendalian hawa nafsu dan juga syahwat ya. Dan nafsu atau syahwat ini kebanyakan bukan kebanyakan sih zaman gitu, dan yang maraknya gitu ya, yang fenomena ada gak sih jelek ya sinyalnya ya? Aman. aman ya. Jadi kebanyakan kan fenomena pada zaman sekarang tuh ya banyak sekali gitu, kecanduan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia gitu, yang menyebabkan tadi benar yang dikatakan oleh Kang Abad itu, terutama dua itu gitu, waktu dan juga konsentrasi kita. Dan ini sebenarnya yang harus benar-benar kita hindari gitu. Dan mungkin jujur saja gitu, saya juga di sini salah satu termasuk orang yang selalu mungkin kecanduan dalam hal-hal negatif gitu, dari gadget lah, misalkan games juga gitu, atau misalkan nonton YouTube juga yang kelamaan, enggak tahu waktu, dan itu tuh sangat mengganggu kepada aktivitas kita sehari-hari gitu. Dan itu tuh benar-benar harus sangat dihindari. Nah, mungkin solusinya gitu teman-teman semuanya dari saya mungkin ya dari sholat sih sebenarnya, bahwa yang dikatakan bahwa sesungguhnya sholat itu menghindari dari suatu perbuatan keji dan juga mungkar ya, fahsya dan juga mungkar gitu. Nah ini tuh salah satu penghalangnya ya benar-benar sholat gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman semuanya kalau bisa diusahakan jangan sampai gitu meninggalkan sholat. Itu sih mungkin solusinya gitu, karena supaya kita terhindar dari hal kecanduan itu gitu. Pastilah kecanduan mah enggak bener orang oke kecanduan gitu, sesuatu hal yang dibutuhkan kan. Kalau terlalu MU atau Persib itu asa gelisah, nah itu tuh kan namanya kecanduan tuh seperti itu gitu, ketika tidak dilakukan jadinya gelisah gitu, dan itu sebenarnya kan kurang baik ya gitu, hal-hal yang kayak gitu tuh. Nah kita harus benar-benar bisa mengendalikannya gitu, dan itu sangat, fenomena itu tuh ya sangat ada gitu, dan sering ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, dan harus di benar-benar apa ya, bukan suatu permasalahan yang biasa aja, tapi menurut orang sih permasalahan yang cukup besar ya, yang sangat mengganggu kehidupan kita, terutama tadi benar yang dikatakan Kang Faisal gitu, salah satunya
mengganggu dari aktivitas kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya jangan lupa sholat aja, udah gitu ya. Gitu mungkin ya Kang Andiles, gitu aja. Jadi dengan Ya, ada lagi? candu ini udah dari saya. Yang lain Gilang, ada nggak? Tad, Kan udah. oh udah. Udah. Semua. Sudah. Ya, intinya dari Kang Mahdi, jaga sholat gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan juga yang mungkin sudah menyimak juga di tayangan ini. Mohon maaf kalau misal masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Barikade TV. Mudah-mudahan di situ ada manfaat dan mudah-mudahan Barikade ini bisa lebih berkembang lagi komunitasnya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun nih.